Hembusan nafas di pucuk mentari berbicara terang menyambutku, yang enggan untuk membuka mata dan beranjak dari labuan semalam. Perlahan-perlahan, dengan sisa tenaga yang kumiliki dari aksi gulat semalam, kelopak mata yang lengket dan derasnya cucuran air mata mulai terbuka untuk menyambut mentari. Tidak, bukan mentari yang menyambutku, bukan cahaya gemerlap yang menyinariku, tapi kegelapan disusul kilatan cahaya yang menembus, menusuk, merobek, mengkoyak-koyakan seluruh jiwa dan ragaku. Benturkan kepala ini hingga ceceran darah bagaikan air penyejuk jiwa dan raga yang tidak lagi utuh. Namun kegelapan itu tak kunjung pergi. Kilatan itu terus berputar bagaikan kaset rusak. Kalian mau tahu isi dari kilatan itu? Kala itu manusia yang diagungkan, dimuliakan, dan jelas terhormat, yang katanya mengayomi, melindungi, menghargai, malam itu menjadi saksi bisu akan kekejiannya. Gadis belia tak menahu apa-apa, harus diseret paksa bagaikan binatang yang membangkang terhadap tuannya. Gadis belia yang harus merasakan kebengisan mereka hanya karena seonggok tanah yang diperjuangkannya. Lagi-lagi gadis belia itu harus merasakan kepahitan hidup hanya karena mempertahankan sebuah gubuk peninggalan kedua orang tuanya. Katanya kebijakan pembangunan, katanya kesejahteraan bersama. Tetapi apakah harus merenggut satu kehidupan untuk menggapai beribu kehidupan? Harga diri si gadis belia diobrak-abrik, digiring sana sini. Itulah permainan mereka sepanjang malam. Gadis belia harus membayar penolakan seonggok tanah dan sebuah gubuk. Itulah kata mereka. Oh, aku tak butuh kasihanmu. Aku tak butuh uluran tanganmu. Aku hanya ingin kalian tak menganggapku gila. Aku tidak gila. Aku hanya berproses menerima kenyataan. Aku tidak gila. Aku hanya tak kuasa menanggung beban penderitaan yang disebabkan oleh manusia-manusia biadab, binatang-binatang yang menjijikkan yang bertopeng manusia seperti mereka.
Oh Tuhan, aku tak menuntut balas. Aku hanya ingin Engkau hilangkan kilatan-kilatan yang penuh memori tragedi semalam.